Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dengan siaran langsung Facebook Live bersama saya dengan Steve Mandang. Ini hari yang sangat spesial, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan selamat bagi teman-teman yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah puasa di besok hari ya, hanyalah hari atau malam di mana Anda semua mengadakan taraweh. Jadi kita dalam situasi yang prihatin tapi luar biasa kita bisa berkumpul bersama-sama dengan adanya teknologi, dan saya ingin menyambut teman-teman bukan hanya dari Indonesia tapi dari berbagai kota besar yang ada di Indonesia maupun daerah-daerah atau bahkan di negara-negara tertentu. Selamat datang ke acara seminar bisnis workshop bersama seorang yang sangat luar biasa. Ini acara dibuat khusus buat teman-teman yang saat ini mengalami kesulitan, sudah berada di rumah selama mungkin kurang lebih dari 1 bulan. Anda yang juga mungkin banyak seperti orang yang mengalami kekurangan secara finansial, dan mungkin juga Anda cukup tapi tahu orang-orang di sekitar Anda juga mengalami kesulitan. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dan kita akan segera memulai acara seminar bisnis workshop ini ya. Dan acara malam ini luar biasa karena memang dibuat secara mungkin dadakan. Saya menelpon beliau, kontak dengan beliau kalau nggak salah hari Senin atau hari Minggu ya. Dan sangat luar biasa, beliau cepat merespon dan kita juga langsung berkolaborasi secara cepat, dan akhirnya kita membuat seminar bisnis workshop ini yang berjudul Stay Strong, Stay Productive During Crisis ya. Acara hari Kamis 23 April ini diadakan di masing-masing tempat kediaman kami, tapi disiarkan langsung mungkin ke lebih dari 10 negara. Tanpa berlama-lama saya akan perkenalkan seorang pribadi yang luar biasa. Saya sudah berkali-kali ikut seminar beliau dan melihat sendiri bagaimana bukan hanya saya dan teman-teman yang mengikuti acara beliau mengalami perubahan secara kehidupan, mental mereka berubah, ya juga finansialnya berubah. Mari kita lihat profil beliau dan kita lihat bagaimana pembicara yang luar biasa ini. Ini adalah seorang achievement motivator dan penulis 5 buku bestseller. Anda bisa bayangkan 5 buku terlaris, dan beliau juga adalah seorang personal coach dan self-improvement trainer yang berfokus pada peningkatan pencapaian pribadi seseorang. Dengan pengalamannya di bidang sumber daya manusia, praktisi pemasaran, dan juga beliau adalah certified behavior analyst dari Institute for Motivational Living USA, dan sampai saat ini beliau sudah berbicara di hadapan ratusan ribu orang ya di seluruh Indonesia, mengadakan in-house training di lebih dari 30 kota besar Indonesia, dan dengan gayanya yang sangat dinamis, penuh dengan semangat, inspiratif, dengan berhasil memotivasi orang mengalami terobosan, meraih peningkatan produktivitas, dan juga perubahan hidup, serta mencapai target penjualan. Beliau juga dipercaya bahkan untuk memberikan program-program karakter building untuk X Factor Indonesia, Indonesian Idol, Miss Indonesia, dan juga para artis ya. Jadi sering muncul di media-media, entah itu media TV atau media cetak dan segala macamnya, dan saat ini juga terlibat aktif dalam menjalankan bisnis dan mengelola Next Level Training Motivation. Mari teman-teman semua kita sambut ya coach kita malam hari ini, Coach Haryanto Kandani. Silakan Pak Haryanto Kandani. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Steve. Apakah suara saya kedengaran jelas? Selamat malam Pak Steve, bisa dengar suara saya? Selamat malam Pak Haryanto. Oke, kedengaran jelas ya? Oke. Luar biasa Pak, silakan. Oke, baik, saya langsung mulai. Selamat malam buat Bapak Ibu, Saudara semua, dimanapun Anda berada. Kita sudah masuk kesempatan yang luar biasa bisa berjumpa lewat online malam hari ini dengan waktu yang singkat. Semoga saya bisa menginspirasi Anda, memotivasi Anda, menolong Anda menemukan berbagai strategi untuk kita bisa bertahan, tetap kuat, dan juga bisa produktif di tengah-tengah krisis. Kita sedang hidup
di dalam era atau di dalam masa yang mungkin tidak nyaman bagi banyak orang, tetapi jangan pernah biarkan keadaan menentukan kondisi hidup kita, tetapi kita yang menciptakan kondisi seperti apa di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak nyaman. Nah, tema hari ini saya akan share pada Anda semuanya, ya. Kita akan membahas tentang how to stay strong and productive during crisis. Jadi bagaimana Anda semua dan saya bisa tetap kuat dan juga tetap produktif di tengah-tengah krisis ini. Nah, sebagai awal, saya mau mengajak Anda untuk bisa mendapatkan materi ini nantinya. Ya, Anda bisa follow Instagram saya. Ya, Anda bisa foto @haryanto_kandani. Di situ banyak sekali video-video inspirasi, komunikasi, leadership, sales, and marketing. Anda bisa bergabung dengan lebih dari 90.000 follower. Nanti Anda DM saya. Nanti kami akan berikan materi seminar ini, ya. Kami sudah siapkan, saya sudah siapkan yang terbaik buat Anda di malam hari ini, sebuah materi seminar yang akan memperlengkapi dan juga menginspirasi Anda. Jadi cukup DM, minta materi seminar dan kami akan kasih linknya. Di YouTube juga Anda bisa subscribe, banyak sekali ilmu-ilmu yang akan menolong Anda untuk pencapaian yang lebih baik. Oke, saya langsung saja, kita akan belajar tentang bagaimana tetap kuat dan produktif di tengah-tengah krisis ini. Kita awali dengan kata krisis. Krisis bukan kata baru, krisis bukan kata yang asing lagi buat kita, dari dulu sudah ada kata krisis, tapi saya mau mengajak Anda memaknai kembali arti krisis itu dengan tepat. Kalau kita buka di kamus, kata krisis itu berarti kondisi yang kurang, tidak stabil, kondisi dalam ancaman bahaya. Artinya yang kita alami saat ini kondisi kurang di dalam kesehatan, ya, karena COVID-19 ini berdampak pada kurang secara ekonomi. Banyak orang di PHK, ada yang tidak mendapatkan gaji full, ada juga yang kehilangan income, tidak stabil income-nya. Cara jualan, cara bekerja, cara beribadah, semua berubah di tengah-tengah krisis ini. Namun yang menarik adalah kata krisis juga berarti saat pengujian. Nah, ini yang membuat saya terbuka cara berpikir saya. Ketika saya lihat kembali di kamus, kata krisis artinya saat pengujian. Artinya Anda dan saya sedang diuji kehidupannya, ya. Untuk apakah setelah krisis ini, apakah Anda keluar sebagai pemenang atau keluar sebagai orang yang gagal dan kalah melalui krisis ini. Pastikan setiap Anda dan saya melalui krisis ini, jangan biarkan krisis ini menghancurkan hidup kita, bisnis kita, ekonomi kita, tapi biar krisis ini membuat kita semakin tangguh, menemukan peluang-peluang baru, menemukan sebuah opportunity yang bisa mengubah hidup kita. Bahkan kalau Anda tahu, kata krisis dalam bahasa Mandarin artinya ada bahaya, tapi ada peluang. Bahaya diantisipasi, ya, tetapi peluang harus kita ambil. Dan kalau kita lihat dari dulu, setiap kali ada krisis akan ada orang kaya baru. Habis krisis akan ada eliminasi, seleksi alam, orang-orang yang hancur, tetapi ada orang-orang baru yang bangkit dengan peluang yang baru, cara berpikir yang baru. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak Anda melihat 4 fase respon terhadap krisis. Dan coba Anda lihat, Anda yang mana? Ada orang-orang ketika ada krisis, dia mengabaikan krisis tersebut. Wah, anggap enteng, ya. Termasuk saya mungkin, termasuk Anda. Saya ingat di bulan Desember akhir itu sudah krisis di Wuhan, China, sudah lockdown. Saya masih sempat liburan ke Belanda. Di Belanda juga nggak ada apa-apa, nggak ada berita corona. Begitu masuk Januari, sibuk-sibuknya kita kerja. Saya mulai banyak sekali aktivitas project, bantu perusahaan capai target sales, marketing, para perusahaan buat goal setting, buat target. Kita mengabaikan bahwa sedang ada krisis. Kita menganggap krisis itu nggak akan kena di kita. Bahkan pemerintah juga, bahkan di Indonesia, di WA Group, banyak cerita-cerita seperti ini. Oh, kita di Indonesia kebal. Di Indonesia itu sudah biasa makan jorok, nggak bakalan kena virus deh, ya kan? Kakak saya perempuan ada di Singapura. Mungkin kalau Anda yang sedang mendengarkan di Singapura, Anda tahu di Januari itu sudah mulai ada berita tentang corona, sudah mulai melakukan antisipasi, mulai di trace siapa aja yang terkena, ya, begitu cepat mengantisipasinya. Sementara kami di Indonesia Januari, Februari masih normal, ya. Saya masih ingat Februari setengah bulan saya ada di Eropa, ya. Saya berangkat salah satunya ke negara Paris, ya.
kami masih bersenang-senang di situ. Saya dengan istri jalan-jalan, walaupun di sana pun orang sudah mulai ejek kita. Ya, dia bilang corona, corona. Dia pikir saya orang China. Ya, saya bilang we are from Indonesia. Ya, ada Uber saya pesan, wah nggak mau angkut kita. Dia tancap gasnya. Kenapa? Karena dia pikir saya orang China. Nah, begitu pulang Februari saya ingat Indonesia masih oke, kami masih banyak kerjaan ya. Tetapi begitu di Maret pertengahan sudah mulai diumumkan ya bahwa ada terkena COVID-19. Bahkan Presiden Indonesia mengumumkan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Disinilah kita menyadari kita sudah mulai kena krisis. Mulai lagi ada rekan kita ya yang saya kenal terkena COVID-19. Belum lagi bisnis kami ya, ada lagi unit bisnis kami yang lain ya, saya kerjasama dengan travel itu kena imbasnya luar biasa. Belum lagi juga ada banyak orang mulai di PHK. Anda pun mulai menyadari bahwa kita nggak bisa kerja kayak biasa. Kita nggak bisa maksimal mungkin ketemu, meeting, prospek, dan lain sebagainya. Disinilah tahap kita mulai menyadari krisis itu nggak jauh, sudah ada di sini, sedang kita hadapi. Inilah saatnya Anda masuk fase menerima kenyataan. Saya perlu belajar menerima kenyataan ini. Karena kalau kita tidak belajar menerima kenyataan, kita susah masuk di fase yang menentukan, menyesuaikan diri. Jadi ingat, di dalam menghadapi krisis, kita harus bisa menyesuaikan diri. Ini yang saya mau katakan kepada Anda. Saya mau bercerita sedikit kepada Anda semuanya, bagaimana kami pun menyesuaikan diri. Yang pertama adalah, 1 minggu awal di rumah, saya nggak bisa mikir banyak. Tim saya, karyawan saya tanya, Pak, ada planning apa? Saya bilang, belum ada planning apa-apa. Bahkan saya dengan jujur katakan bahwa kalau ini berkepanjangan, maaf, kalau saya nggak bisa menggaji mereka secara full, demi mempertahankan supaya tidak di PHK. Ya. Tapi awal-awal saya masih menggaji full, tapi saya bilang siap-siap. Nah, karena saya belum tahu harus buat apa. 1 minggu berlalu, saya mulai belajar menyesuaikan diri. Tiba-tiba muncul ide-ide baru, kreasi baru. Ini yang saya katakan, krisis seringkali menghasilkan kreasi. Catat baik-baik, krisis harusnya menghasilkan kreasi. Nah, kami biasanya mengadakan program-program seminar, training kami di hotel berbintang. Orang-orang dari luar kota, bahkan dari luar negeri datang belajar, mereka bayar harus jutaan. Minimal 2 juta, 3 juta setengah, 5 juta setengah. Saya berpikir coba saya shifting, ya, saya shifting untuk kelas online. Saya pun awal-awal nggak berani. Saya pikir orang lagi butuh uang, orang kebutuhan hidup, masa mereka mau ikut kelas online. Begitu saya tes, wah responnya bagus sekali. Ternyata ada orang-orang yang memang susah secara ekonomi, tetapi ada orang-orang yang mungkin karena nggak kemana-mana, lebih hemat, ya makan di rumah, tidak beli baju, tidak beli sepatu. Wah, mereka berpikir dan bahkan punya waktu, bahkan dari luar kota, mereka berkata, wah kami mau upgrade skill kami. Mereka ikut kelas online kami, karena kami jualnya jauh lebih murah, di bawah 1 juta, di bawah 500.000, ilmunya sama, ya. Cuma memang fasilitasnya online, ya, tidak bisa berketemu langsung, itu saja bedanya, dan juga hemat karena tidak perlu bayar hotel. Begitu kami shifting, wah laris banget. Bahkan sekarang satu hari bisa handle 4 perusahaan. Tadi aja ini perusahaan ketiga nih ya, tadi pagi, tadi siang, kemarin 4 perusahaan, jangkauannya lebih luas. Ternyata di tengah-tengah krisis kita bisa shifting. Nah, itu kalau saya. Bagaimana dengan Anda? Anda pun harus bisa menyesuaikan diri. Contoh, saya mulai buka handphone saya lihat klien-klien saya mulai sapa mereka, ya, kasih perhatian buat mereka. Saya bilang seperti ini, halo Pak, misalnya Pak Budi, apa kabar? Semoga dalam lindungan Tuhan, kita semua sehat, sekeluarga, terima kasih. Haryanto Kandani, wah responnya bagus. Ada yang sampai terkaget-kaget, mungkin klien sudah 7 tahun, 10 tahun, mungkin berpikir tumben, oh Coach Haryanto kok bisa hubungi lagi. Dia bilang, Coach terima kasih bisa ingat saya. Iya, dalam hati, coachnya juga sudah mati gaya nih, nggak tahu mau ngapain gitu di rumahnya, punya waktu satu-satu, ya banyak berapa hari. Tapi dari situ saya mau memberikan mereka sebuah kenangan di saat susah. Saya memperhatikan mereka. Mungkin kita nggak bisa bantu, ya secara banyak hal. Kita nggak bisa besuk mereka, tapi perhatian kita, doa kita membuat kita diingat. Buat Anda semua, ayo calling keluarga Anda, relasi Anda, prospek Anda, teman-teman Anda, cukup kasih perhatian di situ.
tapi dari perhatian seringkali dapat opportunity. Ada yang bilang, Pak Haryanto, ada produk ini nggak, ada program ini nggak, gini. Wah, ujung-ujungnya bisa jualan ya. Beberapa bisnis lain karena mereka menyapa, malah terjadi recruiting. Kenapa? Orang lagi susah, banyak orang lagi butuh kerjaan, banyak orang lagi butuh opportunity. Mungkin Anda bisa hadir bagi mereka sebagai orang yang membawa sebuah opportunity. Karena di saat susah, Anda harus bisa menyesuaikan diri, yaitu bisnis yang membawa peluang di mana Anda bekerja dengan cara yang berbeda. Cara kerja sekarang berbeda. Ada beberapa bisnis yang maju di tengah-tengah krisis, misalnya supermarket, apotik, dan industri yang berhubungan dengan healthcare, ya, itu yang booming. Industri yang berhubungan dengan kesehatan, karena kesehatan sekarang menjadi sebuah kesadaran diri semua orang, ya, semua kalangan kemana-mana cuci tangan, minum vitamin, ya, bahkan vitamin sekarang langka, bisa naik harganya berapa kali lipat, ya. Istri saya katakan dalam hitungan minggu vitamin yang beli udah naik 2 kali lipat, ya. Hand sanitizer, berarti Anda harus melirik. Salah satu opportunity adalah bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua, bisnis yang bisa dilakukan dari rumah, ya. Apakah itu secara penjualan online, apakah itu bisnis network marketing, itu sekarang lagi momentumnya luar biasa. Jadi pastikan Anda ada di momentum bisnis yang berhubungan dengan online, dengan sebuah produk kesehatan, atau produk yang bisa menjawab kebutuhan saat ini. Makanya di tengah-tengah krisis, ada orang-orang yang bangkit mendapatkan peluang itu. Itulah sikap belajar menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri dengan keadaan, kita menyesuaikan diri dengan situasi. Nah, ini yang saya mau share kepada Anda. Oke, kita lihat sama-sama. Setelah kita belajar menyesuaikan diri, kita harus tahu bahwa dunia sedang mengalami great shifting. Great shifting artinya apa? Ada perubahan besar-besaran dari industri, dari pola kerja, bahkan kita lihat dalam pola penjualan dan market serta customer behavior berubah. Pola perilaku konsumen akan berubah. Bahkan setelah pandemi ini berakhir, saya yakin orang mulai sadar tentang kesehatan, sadar bisa bagaimana menyingkat waktu dengan meeting-meeting online. Buktinya dengan seminar online seperti ini bisa, tadi saya dengar Pak Steve katakan bisa menjangkau 10 negara gitu ya. Wow, luar biasa. Itu yang terbatas ya. Cara kerja kalau dulu jualan harus ketemu, nawarin atau buka toko, sekarang dalam kehidupan yang mengalami great shifting, kita bisa punya banyak mungkin pelanggan-pelanggan dari berbagai daerah karena teknologi, karena online, karena sistem yang mendukung. Makanya cari bisnis yang sistemnya mendukung. Nah, inilah 5 hal yang saya mau bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Yang pertama, dalam menghadapi krisis ini, supaya kita stay strong, jadikan krisis ini sebagai momen memperbesar kapasitas kita. Ya, memperbesar kapasitas kita. Jadi, pastikan kapasitas kita makin besar menghadapi krisis ini. Karena masalah tidak akan jadi masalah kalau kapasitas Anda lebih besar, wadah Anda, daya tampung Anda menghadapi beban kehidupan ini. Contoh, ada orang-orang sudah panik, sudah stres, sudah bingung, karena mungkin kapasitas keuangannya cuma bisa bertahan seminggu, 1 bulan, maka kita akan cemas, kita akan panik, apalagi hitungan hari habis. Tapi ada orang kapasitas keuangannya mau 2 bulan, mau 2 tahun di rumah pun nggak kerja, masih ada cadangan, dana darurat misalnya. Itu kalau berbicara kapasitas keuangan. Nah, bagaimana dengan kapasitas diri kita? Contoh, lift. Lift kalau muat 18 orang, tapi kita masuk dengan melebihi kapasitasnya, maka lift itu nggak mau nutup. Lift itu bunyi, tet. Begitu pula hidup kita. Kadang-kadang kapasitas kita perlu diperbesar, sehingga tantangan, masalah, krisis tidak menghancurkan hidup kita, malah menjadikan kita semakin tangguh. Kalau orang biasa angkat barbel 10 kilo, angkat barbel ke depannya 5 kilo, enteng, karena kapasitasnya sudah 10 kilo tampungnya, kemampuannya. Sama dengan krisis ini, ya. Sudah berapa banyak masalah krisis kehidupan yang kita hadapi. Ada yang mungkin masalah dalam keluarganya dulu, tapi bisa lewat. Ada yang pernah mengalami penyakit, tapi dia bisa sembuh. Ada yang mungkin pernah krisis kepercayaan diri, krisis dalam cinta, krisis di dalam keuangan, pernah bangkrut, bangkit, bangkrut, bangkit.
itu pasti membentuk hidup Anda saat ini. Begitu pula krisis hari ini. Jadikan krisis pandemi COVID-19 ini, kalau satu waktu kita lewat, pastikan ini membuat kita jadi pribadi yang lebih tangguh. Ya, setiap ujian, setiap tes dalam hidup, jadikan itu testimoni, ya, kesaksian di masa depan bahwa dulu saya pernah susah, dulu saya pernah lalui, harus di rumah berbulan-bulan atau beberapa minggu, tapi saya bisa lalui. Bagaimana bisnis sedang mengalami kesusahan, kita bisa cari opportunity baru. Saya bercanda sama anak saya. Saya bilang, karena anak saya, kami sekeluarga seminggu sekali, seminggu 2 kali ke mall, jalan-jalan, beli bubble tea anak saya, terus nonton, ya. Saya bilang, kalau nanti habis karantina atau lockdown ini, atau di rumah ini, stay at home ini, nanti kita nggak keluar seminggu 2 minggu beli makanan di luar, atau mungkin jalan-jalan, pasti kita sudah kuat. Karena kita sudah terbiasa ketahanan kita menghadapi kebosanan, ya. Nah, ini jadikan sesuatu yang memperkuat hidup Anda, perkuat dan perbesar kapasitas Anda. Yang kedua adalah mentalitas, ya. Pastikan kita menghadapi krisis ini dengan mentalitas yang tepat. Artinya apa? Jadilah pribadi yang optimis. Nah, nggak mudah ya di zaman sekarang, tengah-tengah kehidupan yang kita alami ini, optimis ya. Kadang-kadang mudah pikiran negatif, kadang mudah cemas, kadang mudah stres. Saya harus akui, sekalipun saya motivator, minggu-minggu awal saya susah tidur. Saya pikir kayaknya nggak stres ya, karena saya tahu cara kelola stres. Tapi mungkin nggak bisa membohongi diri sendiri. Ada kecemasan di bawah sadar kita. Bahkan saya ingat, saya kadang batuk, atau mungkin badan pegal sendiri, sedikit. Wah, apakah saya kena corona gitu ya? Pikiran ini gampang negatif. Padahal batuk itu biasa dari dulu, apalagi pembicara, suara sering kering, suara sering habis, tapi nggak masalah. Tapi sekarang kalau suara kering dikit, saya pikir corona, ya kan? Contoh, itu adalah serangan pikiran negatif. Mental kita harus tetap optimis. Bagaimana caranya? Saya kasih tips buat Anda. Masalah saya sementara. Silakan dimanapun Anda berada, taruh tangan di dada Anda, katakan masalah saya cuma sementara. Ini membuat kita ada harapan dalam hidup. Makanya bagus sekali istilah bahasa Indonesia, badai pasti berlalu. Ya, ada lagi istilah kemarin Hari Kartini di Indonesia, habis gelap terbit terang. Benar, tidak selamanya hidup gelap terus, akan ada terang. Bahkan saya punya istilah, dalam hidup musim pasti berganti. Tidak selamanya musim dingin, akan ada musim semi, akan ada musim summer atau musim panas. Kalau di Indonesia atau negara tropis, ada musim hujan, tapi ingat, tidak selamanya hujan, tidak selamanya banjir. Akan ada musim kemarau. Kemarau juga kadang berkepanjangan. Ingat, kemarau tidak selamanya akan berlalu. Masih ingat negara di California, di Australia pernah kebakaran hutan sampai heboh sekali, tapi tidak selamanya kebakaran akan berlalu. Pernah gempa di Aceh, berlalu. Pernah gempa di Palu, di Jogja, berlalu. Ya, begitu pula masalah dalam hidup Anda, berapa banyak yang sudah berlalu dan Anda sekarang ada di sini. Ini masalah baru buat kita. Ini pun kita berharap segera berlalu. Minimal manusia hidup cuma sementara. Jadi cara berpikir itu membuat Anda tetap kuat. Bahkan ada ayat suci berkata, kita ini dicobai, tidak melebihi kekuatan manusia. Ini waktunya Anda mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, ya, karena manusia terbatas. Disitulah membutuhkan kekuatan spiritual yang tidak terbatas. Nah, hari ini selain mentalitas yang optimis, kita harus punya mentalitas yang positif, ya. Jangan apa-apa negatif, ditawarin bisnis, wah udah negatif dulu, ditawarin peluang, udah pikir jeleknya dulu. Lihat opportunity apa, ya. Peluang itu ada di mana-mana, cuma seringkali jadi kemana-mana karena kita tidak raih atau kita sudah negatif dulu. Saya itu senang dengar peluang. Masalah nanti saya tertarik atau tidak, yang penting saya dengerin dulu, yang penting pikiran saya terbuka untuk menerima sebuah informasi baru. Saya suka belajar hal baru, saya suka belajar berbagai macam masukan, berbagai agama, berbagai pola bisnis, sistem bisnis. Yang penting saya memperkaya pikiran saya. Dari situlah kita bisa menangkap peluang yang terbaik buat kita. Tapi kalau apa-apa kita nutup diri, apa-apa mental kita pesimis, kita akan susah kuat menghadapi krisis ini. Dan di tengah-tengah krisis harus banyak bersyukur, ya. Jangan dikit-dikit 5N.
ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Ya, harus bersyukur ya. Di tengah-tengah sesulit apapun pasti ada yang bisa kita syukuri. Dulu saya nggak suka kena matahari, takut saya hitam ya. Nah, nggak suka. Sekarang malah berjemur ya. Wah, bisa jemuran 10 menit gitu kata dokter jemur gitu ya. Tak jemur juga. Wah, saya bisa berjemur, berterima kasih bisa jemuran. Sekarang bisa tarik nafas. Wah, bersyukur dadanya nggak sesak gitu ya. Karena kalau ada sesak dikit, aduh pikirannya udah negatif. Bersyukur ya, bersyukur kalau Anda masih bisa dengar acara malam hari ini, seminar ini, bersyukur apapun keadaan kita, memperkuat mental kita. Yang ketiga, kita harus bisa memiliki yang namanya stabilitas. Ya, stabilitas. Stabilitas itu apa? Seperti mobil, kalau tidak stabil, dia akan nabrak sana, nabrak sini. Di rumah ada stabilizer, supaya listrik tidak naik turun. Kalau nggak banyak korslet. Begitu pula hidup Anda. Kalau tidak stabil, kita nabrak sana, nabrak sini. Kalau kita tidak stabil, yang terutama stabil apanya? Mood-nya, perasaannya. Mood ini harus dikelola. Karena banyak orang setelah di rumah, nggak kuat. Mood-nya bosan, jenuh, stres, ada lagi yang galau, ada yang mumet, ada lagi yang gampang emosi. Marah-marah sama istri, suami, bertengkar sama anak. Wah, itu juga nggak gampang karena ketemunya berjam-jam tiap hari gitu ya. Biasa kan satu sekolah, satu pergi ke pasar, satu kerja, paling ketemunya 2-3 jam aja, 5 jam selebihnya tidur. Ini ketemu selalu ya. Bahkan saya dapat informasi waktu Wuhan setelah pulih dari lockdown banyak sekali tingkat perceraian meningkat. Karena mungkin tidak stabil, ya emosi orang saling marah, bertengkar. Ayo jaga stabilitas keluarga kita. Dimulai dari mood kita. Kenapa mood perlu dijaga? Karena mood mempengaruhi performance. Performance mempengaruhi produktivitas. Produktivitas mempengaruhi profit. Jadi kalau perasaan kita, mood kita naik turun, maka nggak heran performance kita naik turun, tidak maksimal, produktivitas tidak maksimal, makanya naik turun income kita. Makanya kalau Anda mau stay strong, jaga stabilitas emosi Anda, jaga mood Anda. Nah, yang berikut, kita harus atur prioritas. Gampang ya, ingatnya ya. Perbesar kapasitas, perkuat mentalitas, jaga stabilitas, dan atur prioritas. Kenapa atur prioritas? Karena pola kerja kita beda sekarang. Biasa keluar dari pagi sampai sore, ya. Nah, sekarang di rumah terus. Ayo, siapa ngaku selama di rumah sudah nonton episode drama Korea macam-macam. Istri saya juga buat tiap malam siang drama Korea, drama Korea. Bolehlah ya, hiburan daripada stres. Tapi jangan terus-terusan drama Korea. Ayo olahraga. Saya ini olahraga hampir tiap hari, jogging, angkat beban di rumah, beli alat yang murah-murah ya, dumbbell gitu ya. Nah, biasanya pergi nge-gym nggak bisa gitu ya. Saya kalau nggak main basket di lapangan kosong, nggak ada orang gitu ya. Nah, dekat rumah. Tapi saya harus jaga fisik saya, ngaku. Siapa yang setelah disuruh di rumah ini sama pemerintah naik berat badannya? Ya, banyak pastinya ya. Nah, tapi saya malah turun berat badan saya karena saya atur prioritas saya. Ada waktunya hiburan, ada waktu buat anak, mungkin ibu rumah tangga, waktu benah-benah rumah, tapi fokus juga pada pekerjaan. Fokuskan 3 jam, 4 jam untuk urusan pekerjaan kita. Atur prioritas supaya kita bisa tetap kerja dari rumah atau melihat peluang-peluang baru yang bisa kita jualan, kita prospek, kita rekrut mungkin dari rumah. Pakai prioritas ini supaya kita bisa tetap produktif dan pakai momen ini prioritas untuk upgrade diri. Kuasai keahlian baru, skill, ilmu-ilmu baru. Saya pernah posting bilang begini, ya, saya repost dari teman saya, kalau selama Anda di rumah, apakah sebutannya lockdown, karantina, atau PSBB ya, kalau Anda keluar dari masa ini dan tidak ada skill baru, kemampuan baru, pengetahuan baru, ya tidak ada spirit yang baru, bahkan tidak ada opportunity yang baru yang Anda raih, Anda dan saya ngapain aja di rumah, ya, pakai momen ini ya untuk kita bisa upgrade diri. Contoh saya, di rumah saya Anda lihat di belakang banyak sekali buku yang saya sudah baca belasan tahun. Tapi jujur, 1-2 tahun ini jarang baca buku. Walaupun belakang ini banyak ya, karena saya sudah sibuk sekali.
Jadi ini kesempatan saya buka buku saya lagi yang belum saya baca lagi, saya tambah ilmu baru. Zaman sekarang belajar bisa lewat YouTube ya. Belajar bahasa Mandarin, belajar masak, ada yang belajar bikin kopi tuh lagi viral ya. Kopi apa gitu, Dalgona atau apa ya. Ada yang belajar nyanyi, ada yang belajar apa buat keterampilan baru. Pastikan Anda buat sesuatu yang bisa mengupgrade diri Anda, pembelajaran itu. Nah, bahkan waktu saya buka program kami yang online, wah, responnya bagus. Karena apa? Banyak orang mau belajar. Ini yang saya mau sharing sama Anda. Salah satu program kami yang Anda bisa belajar dari rumah adalah Public Speaking Training for Success. Apa itu public speaking? Kemampuan Anda berbicara di depan umum, presentasi. Jangan sampai orang bilang begini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Tahukah Anda, kalau orang bisa berbicara, itu bisa menjadi peluang dalam hidupnya, naik karirnya, menghasilkan sebagai sales, marketing, MC, YouTuber. Anda bisa berkomunikasi dengan baik, Anda lebih mudah prospek, closing, ya. Nah, biasanya kami bukanya 5,5 juta nih di hotel, saya cerita ya. Tapi kami buka kelas online, kami akan adakan ini tanggal 1 dan 2 Mei, Anda boleh foto, ya. Ya, Anda lihat di situ ada nomor WA dari pendaftaran, Anda boleh nanya-nanya saja ya informasinya, tapi selama 2 hari, jam 10 sampai jam 3 sore, Anda akan belajar bersama saya 2 hari, 8 sesi, ada prakteknya. Khusus kelas ini, kami batasi, cuma paling 20-an orang. Kenapa? Karena ada prakteknya. Kalau sama dengan belajar berenang, Anda belajar berenang nggak praktek, nggak bisa. Belajar musik nggak praktek, nggak bisa. Sama pun public speaking, harus praktek. Dan public speaking kami salah satu yang terlaris di Indonesia. Kenapa saya katakan sebulan bisa diadakan 2 kali dan berbagai kota datang, dan yang datang pejabat, bupati, pemimpin-pemimpin network marketing, insurance, pebisnis, ternyata banyak yang takut presentasi. Padahal presentasi itu menentukan tingkat closing Anda. Nah, program berikutnya yang kami adakan Rabu depan, ini yang laris banget. 100 orang lebih pendaftar ya, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang mau bikin khusus. The Power of Personal Branding. Murah sekali, kami buka 50 pendaftar pertama cuma 395.000, langsung diserbu. Sekarang sudah harga normal 795.000 karena sudah 100 orang. Tapi khusus buat Anda yang malam ini ikut, ya nanti Anda bilang saja sama tim kalau seandainya Anda mau ikut, bilang minta harga promo. Saya baru ikut Zoom-nya Pak Haryanto Kandani. Ya, saya akan kasih tahu admin untuk tetap kasih Anda harga untuk 50 pendaftar pertama. Karena ada yang bayarnya sudah harga normal ya. Sama, Anda bisa capture ya foto informasi ini atau DM saya, nanti kita kasih linknya ya di Instagram saya. Nah, saya kasih sedikit ilmunya ini ya buat Anda. Apa sih itu personal branding? Contoh, kenapa ada orang susah jualan, ngejar-ngejar prospek orang, wah ditolak, ngemis-ngemis, tapi ada orang malah dikejar sama orderan. Yang kita perlu bangun adalah bagaimana kita memarketingkan branding diri kita. Bukan produknya saja ya. Produk branding itu seperti ini. Kalau saya bilang, orang pintar minumnya, nah, kalau Anda bisa jawab itu produk branding. Atau misalnya deterjen. Atau saya bilang misalnya teh botol, kalau Anda bisa sebut satu merek, itu produk branding. Tapi tahukah Anda teori ini? Orang lebih suka join sama perusahaan, ya, atau pribadi, leader, atau join sama orang, bertransaksi sama orang yang dia kenal, dia sukai, dia percaya, dan dia hormati. Jadi pastikan kita membangun ini dalam hidup kita supaya banyak orang kenal kita, suka sama kita, percaya sama kita, hormati kita. Nah, coach, bagaimana caranya? Kalau dulu orang berlomba-lomba bisa jadi artis. Orang berlomba-lomba iklan koran, radio, TV, masuk TV itu mahal sekali. Sekarang, zaman sekarang, Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya TikTok, Anda punya WA, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kelola. Yang ada apa? Isinya brosur semua, ya. Makanya followernya rendah. Anda harus tampil dikenal. Misalnya, kalau dia di bidang kesehatan, dia sering kasih informasi kesehatan, dia kasih tips-tips kesehatan, ya. Lama-lama orang anggap dia ahli. Padahal ahli benar atau tidak kan tergantung dirinya dia, kualitas dirinya. Tapi orang kan asumsi, kayaknya dia ahli. Ketika nanti dia jual sebuah produk yang berhubungan dengan kesehatan, lebih mudah laku pastinya, ya, karena dia sudah dikenal. Tapi jangan sampai Anda dikenalnya siapa ya dia?
nanti nawarin ini, nanti itu, palu gada, apa lu mau, gua ada. Wah, nggak jelas branding dirinya. Contoh, kalau saya bilang magician atau pesulap, pasti ada orang di pikiran Anda. Nama seseorang, itu branding. Atau misalnya saya katakan, misalnya Asyap, di Indonesia kan slogan Asyap, itu kan YouTuber, Atta Halilintar, itu branding. Ini yang saya buat. Contoh di dunia fitness, kalau saya bilang fitness, siapa di pikiran Anda? Ya, banyak yang bilang Aderai. Itu dia sudah sampai di tahap influencer, selebriti. Tapi ada orang, kalau mau latih Anda fitness, saya kasih lihat 4 foto ya. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat, Anda mau dilatih. Orang pertama siapa? Itu Haryanto Kandani dulu, gemuk. Ya, saya itu bukan ahli fitness. Saya dilatih sama orang yang nomor 2 ini nih. Dia selebriti fitness, dia pelatihnya saya. Saya bayar tiap bulan. Kira-kira penghasilannya besar atau kecil? Ya, rata-rata lah. Karena dia digaji, dia jadi instruktur. Tapi ada anak muda ini, saya nggak kenal ya. Saya promosi bukan berarti saya kenal. Tapi saya ikuti perkembangannya. Masih usia mungkin 20-30 tahun, sekarang naik mobil sport. Dia dulu suka memberikan tips-tips cara hidup sehat, tips turunkan berat badan, angkat beban, dan lain sebagainya. Mungkin ototnya pelatih saya lebih bagus dari dia, tapi uangnya dia berkali-kali lipat lebih banyak dari pelatih fitness saya. Karena apa? Dia branding dirinya. Ketika branding dirinya, dengan mudah dia jualan. Apa yang dia jualan sekarang? Catering sehat. Kalau nggak salah namanya Hadi Kitchen, ya. Nah, tapi kalau Aderai yang jualan, lebih gampang lagi, ya. Misalnya jual susu sehat, susu protein fitness. Saya jualan, pelatih saya jualan, yang ketiga jualan atau Aderai, ya pasti Aderai. Itulah maksudnya bagaimana membuat diri Anda dikenal. Tidak harus Anda jadi pelatih fitness, tetapi bagaimana Anda membangun reputasi Anda. Saya bangun. Sehingga kalau Anda lihat Instagram saya, kurang lebih 92.000 follower, ya. Saya upload sesuatu, itu orang bisa transaksi, bisa beli, laku langsung. Karena saya tidak penuhi Instagram saya dengan promosi, tapi saya kasih video-video inspirasi, video motivasi, strategi, tips, itu yang membuat orang dapat manfaat. Kalau orang follow kita karena dia mau dapat manfaat, karena dia sudah dapat manfaat, dia kenal, dia suka, dia hormati kita, dipercaya, satu waktu kita promosi itu mudah. Nah, itu ilmu yang saya ajarin, bagaimana membangun strategi supaya Anda memarketingkan diri Anda luar biasa. Karena apa? Banyak orang mungkin jago masak, tapi percuma kalau dia tidak dikenal masakannya. Kadang-kadang dia makan makanan di pesta, nasi box. Ih, saya bisa masak lebih enak. Ini kok orang pesan 2.000 bungkus ya, padahal saya punya lebih enak. Masalahnya, orang punya mungkin kualitasnya tidak seenak kita, tapi dia jago branding, dia jago marketingkan. Nah, program ini 3 jam, tapi padat sekali. Anda akan belajar langsung dengan saya. Jadi itu 2 program kalau Anda mau join ya. Nanti Anda bisa WhatsApp admin di 0853 6060 5050, tanya lebih lanjut ya. Nah, tapi kalau Anda berkata, "Coach, saya lagi susah secara keuangan." It's okay. Anda nggak perlu ikut. Anda lihat di YouTube banyak ilmu-ilmu lain yang gratis yang saya juga bagikan buat Anda. Tapi kalau Anda saat ini tidak kesulitan dalam keuangan, kebutuhan tercukupi, ini waktunya Anda upgrade diri Anda asah skill Anda, supaya Anda punya kemampuan. Public speaking, personal branding, ini 2 related ya. Karena kalau Anda personal branding, mau nggak mau Anda harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Yang terakhir, sudah 4 poin ya, kita masuk poin terakhir, fasilitas. Atau saya langsung rangkum ya, bagaimana kita tetap kuat, tetap produktif, kita harus, ingat tadi, perbesar kapasitas, perkuat mentalitas, stabilitas dijaga, prioritas diatur, dan fasilitas dimaksimalkan. Apa maksudnya? Sekarang kita ini terbatas, ya, nggak bisa keluar, nggak bisa pakai motor, mobil kemana-mana juga tutup, ya. Tapi kalau kita maksimalkan fasilitas, contoh dengan gadget, dengan laptop, dengan WA, dengan Facebook, Instagram, YouTube, apapun yang kita punya fasilitas saat ini di tengah-tengah krisis. Mungkin mulut kita bisa pakai untuk telepon orang, ya. Pemikiran kita, fasilitas yang Tuhan sudah berikan, pakai, maksimalkan. Lebih baik ada tindakan daripada tidak sama sekali. Gunakan fasilitas yang ada untuk Anda bisa tetap kuat dan produktif. Kalau 5 hal ini Anda lakukan, lihat panahnya, Anda akan menghasilkan produktivitas, ya. Produktivitas inilah yang kita inginkan supaya ketika kita produktif,
kita menghasilkan profit-profit yang kita dambakan dalam hidup. Jangan biarkan krisis menghancurkan Anda, tapi krisis membentuk hidup Anda menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang menang, pribadi yang mampu melihat peluang. Pesan saya terakhir sebelum saya kembalikan kepada Pak Steve. Masih ingat kalau kita naik pesawat, seringkali pramugarinya berkata seperti ini. Kalau pesawat ini kecelakaan atau jatuh, kurang lebih seperti itu ya, karena saya bukan pramugari, yang saya ingat, dia katakan tolong dirimu sendiri dulu. Ya, tolong diri kita, kenakan pelampung, baru menolong anak kita atau keluarga kita yang ada di samping. Begitu pula hari ini. Sebelum Anda tolong keluarga Anda, sebelum Anda tolong tim Anda, sebelum Anda tolong anak, suami, istri, orang tua Anda, tolong diri Anda, semangati diri Anda, kuatkan diri Anda, tetap percaya, optimis bahwa ini kita bisa lewati, lalui, walaupun tidak enak. Karena motivator yang terbaik adalah diri Anda. Motivator yang terbaik bukan Haryanto Kandani, tapi diri Anda. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, saya kembali akhiri. Anda boleh WhatsApp di admin kalau Anda butuh informasi lebih, atau Anda subscribe YouTube, ataupun juga di Instagram ya. Facebook juga boleh, tapi saya paling aktif di Instagram. Anytime Anda DM saya sebisa mungkin balas Anda untuk membantu pemikiran-pemikiran yang Anda butuhkan, solusi, tips, sebisa mungkin. Terima kasih, selamat malam, saya kembalikan kepada Pak Steve. Oke. Ya Coach, terima kasih luar biasa. Jadi jelas ya, bisa buat kedengaran jelas ya? motivasinya, ya bisa kedengaran ya Coach ya. Bisa. Jadi ini sudah kita belajar 5 hal yang penting untuk kita bisa tetap kuat dan juga tetap produktif. Ya, ini kata-kata 5 hal ini singkat, padat, tapi sungguh-sungguh mendalam ya. Dan saat ini kita disaksikan oleh... My apologies. I couldn't hear what you said. Oke, maaf, sorry, ada gangguan teknis sebentar ya. Ini juga sesuatu yang baru kita lakukan, yaitu juga sharing motivasi lewat Zoom, tapi apapun itu lebih baik, katanya Coach kan, lebih baik bertindak, lebih baik coba belajar dari kesalahan-kesalahan. Memang tidak sempurna, tapi kita mau menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan keadaan dan akhirnya meresponi dengan positif. Jadi saya punya beberapa pertanyaan Coach dari teman-teman yang menyaksikan siaran langsung lewat Facebook Live. Bagaimana untuk memulai dari hal-hal kecil seperti itu? Karena orang berpikir itu perubahan itu memerlukan sesuatu yang besar, ya kan, langsung berubah 90 derajat. Sementara ada beberapa teman yang belum pernah punya pengalaman dengan bisnis online, belum pernah Zoom secara itu. Jadi hal-hal apa yang bisa membuat dia baby step, langkah kecilnya itu tidak langsung berpikir wah perubahan besar susah ya. Kira-kira itu seperti apa Coach? Ya, jadi saya selalu katakan semua hal besar dimulai dari hal kecil. Semua pencapaian hebat dimulai dari pencapaian sederhana. Intinya kita mau berani take action, mengambil satu langkah demi langkah. Boleh jujur Pak Steve ya, saya ini sudah lama tahu Zoom, tapi tidak pernah saya sentuh. Begitu di rumah, baru saya belajar, begitu belajar, wow, luar biasa ya. Dengan keterbatasan ini, saya maksimalkan, langsung saya beli Zoom-nya, yang berlangganan, dan langsung bisa kapasitas banyak ya. Jadi begitu saya melangkah, pertama penyesuaian, saya minta tim saya ajarin ya, karena jujur saya juga agak gaptek dikit ya, saya diajarin tim saya. Begitu saya menyesuaikan diri dengan ya seadanya ini yang saya mampu buat, ternyata kami sudah menghasilkan profit dengan jualan program online dan lain sebagainya. Disitulah saya melihat kadang-kadang setiap kesempatan jangan berpikir dulu besar. Mulai dari kecil, tapi impiannya boleh besar. Tapi dimulai dari tindakan kecil, ya. Intinya bukan seringkali kemampuannya dulu, tapi kemauannya Pak Steve, ya. Kalau orang mampu tapi nggak mau percuma. Tapi kalau kita mau, lama-lama kemauan itu menciptakan kemampuan. Bisa dengar Pak Steve ya? Bisa. Pak Steve. Ya, oke. Yes. Okay. Jadi memang
pastikan kemauan itu yang menciptakan kemampuan. Dimulai dari satu langkah kecil, satu action ya, dengan impian. Impian boleh besar, tapi mulai dengan tindakan yang sederhana. Oke, Pak Haryanto, terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Nih ada beberapa lagi pertanyaan yang saya langsung lihat dari Facebook Live. Ya, ya. Jadi ini cukup lumayan banyak yang menonton ya, dan bukan hanya Berapa dari banyak pasti? saya belum tahu. Nanti begitu saya matikan, nanti baru Wow, kelihatan berapa yes, tayangannya. thank you. Ya, ini juga tadi kurang lebih kita kadang-kadang mengalami masalah internet dan segala macam, tapi itu juga tidak menghalangi kita untuk terus maju ya. Dan ini pertanyaan yang berikut itu mengenai prioritas ya, Yes. karena seringkali prioritasnya berbenturan antara kesehatan, keamanan, keluarga, bisnis, ya hal-hal praktis apa ini yang bisa dibantu untuk menyiapkan prioritas mana yang lebih dahulu yang bisa didahulukan. Contoh, tentu saat ini misalnya uangnya misalnya belum berkecukupan, misalnya untuk melakukan bisnis secara online, ataupun ada prioritas tertentu untuk keuangan yang lain dan segala macamnya. Kira-kira apa yang bisa Bapak pikirkan untuk membantu teman-teman berpikir secara mengatur prioritas seperti itu? Oke, selalu saya katakan prioritas selalu dimulai dengan kebutuhan yang terpokok, ya. Bisa makan, bisa minum, bisa istirahat ya, dan kebutuhan kesehatan dulu, dan masuk dalam kebutuhan keluarga, ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah prioritas untuk kerja dan bisnis. Karena kalau keuangan tidak dihasilkan, maka ini yang sakit, yang sehat bisa sakit nih, ya. Makanya saya pernah bilang begini Pak Steve, kalau kita sampai nggak bisa kerja 1 tahun, 6 bulan, belum keburu mati karena coronavirus, tapi keburu mati karena kelaparan banyak orang di luar sana ya, di Indonesia. Jadi memang kita harus mulai atur prioritas kita. Nah, Pak Steve tadi tanya bagaimana kalau belum terlalu berkecukupan dan bagaimana menjalankan bisnis online. Oke, ada beberapa solusi ya. Nah, kita bisa dengan membantu menjadi semacam apa? Perantara, ya. Ada orang punya produk, tapi kita punya mungkin kenalan, kita bisa di awal mempertemukan dulu antara yang punya produk dengan yang kenalan sampai kita mulai dapat keuntungan, ya. Walaupun kecil demi kecil, akhirnya kita udah mulai punya modal sendiri juga untuk menjalankan bisnis online kita, ya. Yang kedua juga bisa dengan bergabung dengan sistem yang sudah ada. Karena kalau di zaman sekarang mau bangun sistem lagi, usaha lagi, itu nggak gampang Pak Steve dengan keadaan seperti ini. Mendingan bergabung dengan sistem yang sudah pasti, yang sudah mungkin terbukti dan sudah berhasil dilakukan oleh banyak orang. Ya, jadi itu yang saya bisa katakan. Bagaimana kalau kita punya keuangan prioritas, kalau memang ada peluang bisnis online yang tidak harus makan biaya yang besar sebagai modal awal, itu bisa kita coba. Kalau benar-benar nggak punya, ya kita jadi perantara dulu ya. Kita punya rekan yang punya produknya, sistemnya kita mungkin kenalkan, kita punya networknya ya. Selalu ada ide jalan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Ya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari beberapa Ya, teman-teman yang dirangkup mengenai kita kan nggak tahu ini Pak, ini COVID-19 ini pandemiknya nggak ada yang tahu kapan ya, berakhirnya ya. Jadi contoh hari ini saya baru dapat berita bahwa pesawat komersial itu sudah tidak boleh lagi terbang, ya tidak yes, boleh mudik gitu kan ya, sehingga terutama ini memasuki teman-teman kita yang sedang melakukan ibadah puasa yes. selama Selamat. 1 bulan ke depan, ya kan, tentu buat mereka ini tantangan yang menurut saya 2 kali karena selain mereka harus mengatasi tantangan demi tantangan, mereka juga harus berpuasa juga lagi ya. Ada tips-tips menarik apa nih dari coach, terutama buat teman-teman yang sedang berpuasa dan juga sampai saat ini kita belum tahu seberapa lama kita harus ada di Dalam rumah kondisi seperti kita ini. dalam kondisi seperti Ya, ini. ya.
Jadi saya selalu katakan Pak Steve, kita perlu berpikir positif, tapi tidak cukup berpikir positif. Kita harus realistis. Artinya apa? Kalau kita berpikir positif, artinya kita berharap mungkin 1 bulan, 2 bulan sudah normal lagi. Itu pikiran positif. Tapi juga harus realistis. Bagaimana? What if? Kalau ini 3 bulan, ini 6 bulan, ini 1 tahun. Berarti kita harus antisipasi dari sekarang. Mau nggak mau kita harus bisa segera switch, menyesuaikan diri. Ya, pesawat komersil nggak bisa lewat. Ya, wow, itu akan bawa dampak yang besar. Tapi yang paling bisa kita buat adalah online. Online ini tidak dibatasi waktu, jarak, dan bebas virus ya. Di rumah masing-masing, tetapi masih bisa terhubung dengan Bangkok, Singapura, Filipina, berbagai kota di Indonesia. Hari ini aja saya terhubung dengan beberapa kota ya. Nah, ini yang harus kita mau nggak mau dipaksa untuk harus bisa terjun mengenal dunia internet, dunia online, dan bagaimana menjual, merekrut, dan juga berbisnis secara online. Kalau sudah berakhir, kita bisa kembali normal, syukur-syukur ya. Tapi kalau belum, pakai dulu yang ada ini. Dan juga tipsnya bagi teman-teman yang sudah masuk di dalam bulan puasa, jadikan bulan puasa ini menjadi kekuatan spiritual kita semua. Ya, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, kekuatan spiritual akan membangun mentalitas dan stabilitas kehidupan Anda. Itu pesan-pesan saya terakhir. Terima kasih Coach Haryanto Kandhani. Bersyukur kita di Elken Global bisa, sebenarnya ini bukan sesuatu yang seperti yang Coach bilang kan, saya itu lagi salah kirim sesuatu sebenarnya ke Coach, tapi akhirnya Iya. Coach juga menyapa saya akhirnya. Jadi Yes. luar biasa kita punya kesempatan untuk diberikan motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Yes. Ada program-program yang sangat menarik yang tadi Coach ceritakan mengenai itu public speaking atau the power of branding dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama karena kita harap tidak selalu yang monoton yang kita sampaikan kepada teman-teman, tapi ada sesuatu hal yang bergantian dan juga baru. Terima kasih Coach. Terima kasih. Pak Coach Haryanto Kandhani, ya kiranya stay safe bersama dengan keluarga, salam sama istri dan juga anak-anak. Yes. Baik, saya undur diri, saya pamit, sukses buat semuanya. Ya, teman-teman, kembali bersama dengan saya Steve Mandang. Itulah tadi Coach Haryanto Kandhani yang sudah menyampaikan bagaimana kita bisa tetap kuat, kita juga bisa tetap produktif di dalam krisis, ya. Dan Anda bisa nanti dapatkan rekamannya di Facebook Live Elken Global Indonesia. Ini juga sesuatu yang baru bagi kami, bagi saya juga mewawancara seorang motivator yang sangat terkenal. Beliau itu sangat sibuk sebenarnya. Baru saja hari Senin saya WhatsAppan dengan beliau, tapi beliau dengan rendah hati bertanya kepada keadaan saya dan juga mulai mau memberikan pelayanannya, memberikan apa yang menjadi keahliannya dia, sehingga kita bisa mendapatkan secara gratis di seminar bisnis workshop saat ini. Dan seperti apa yang tadi beliau katakan mengenai grade shifting dari apa yang biasa normal kita lakukan dan sekarang kita harus beralih ke dalam bisnis online, ya. Beliau pun yang tadinya semua seminarnya dilakukan secara offline, saya seringkali datang ke acara-acara beliau dan berbayar di hotel-hotel bintang 5, dia pun harus ya merespon dengan sesuatu yang positif, walaupun dia juga tidak terbiasa tadinya melakukan Zoom seperti ini, dia pun belajar. Ya, saya pun juga tadinya tidak biasa untuk melakukan wawancara dengan seorang motivator dan menjadi host. Saya pun mau belajar, ya, karena kalau kita tidak berkreasi di saat sulit ini, kita akan kehilangan banyak hal yang seharusnya kalau kita mau improve, ya,
kita bisa mendapatkan produktivitas dan juga meningkatkan penghasilan kita. Nah, kembali kepada saran daripada Coach Haryanto Kandhani, di mana beliau sudah berbicara mengenai shifting ke sesuatu yang tadinya offline menjadi online. Dan saya ingin menyampaikan terutama buat teman-teman yang sedang mencari-cari ya, apa hal praktis yang bisa dilakukan untuk supaya bisa tetap memiliki bisnis secara online. Adakah perusahaan atau adakah bisnis yang bisa menolong kita saat ini dengan modal yang sangat terjangkau dan akhirnya bisa menjalankan bisnis secara online? Saya akan atur sedikit dulu presentasinya. Ini adalah tadi dari Pak Haryanto Kandhani, ya. Jadi bisnis apa yang mungkin yang bisa kita lakukan saat ini? Ya, Elken Global saat ini menyediakan sebuah platform bisnis seperti yang tadi Pak Haryanto Kandhani katakan, di mana untuk Anda membangun bisnis di saat ini, kalau bisnis itu tidak punya sistem, belum punya produk, belum jelas bagaimana sistem penghantaran atau sistem secara online-nya, sulit sekali. Tapi saat ini kita mau menawarkan sebuah peluang bisnis yang bisa membantu Anda secara cepat untuk bisa langsung mendirikan bisnis Anda. Ya, kalau Anda baca koran-koran hari ini diambil dari Nikkei Asian Review, semua bisnis sekarang mengalami efek daripada pandemik. Banyak yang tutup, banyak yang dirumahkan, ya, bisnis hotel, bisnis retail, bisnis yang berhubungan di mana harus melakukan tatap muka, itu hampir semuanya, transport itu kehilangan. Ini baru diambil Nikkei Asian Review ini beberapa minggu lalu, dan di sini mengatakan bahkan bisnis airline pun akan mengalami kebangkrutan, apalagi hari ini sudah dikatakan, tadi saya baca berita bahwa pelayanan transportasi publik atau komersial, ya, airlines itu tidak lagi bisa beroperasi, dan kita sedang mengalami yang namanya resesi, ya, yang diakibatkan daripada pandemi COVID-19. Nah, saya tidak akan bicara motivasi dan panjang lebar. Coach Haryanto sudah menjelaskan langkah demi langkah apa yang harus saya lakukan, tapi saya ingin menawarkan sebuah alternatif, sebuah platform bisnis yang bisa menolong Anda untuk bisa produktif di saat-saat ini. Ya, kalau tadi Coach sudah bicara, entah itu bisnis medis, bisnis pengiriman, retail, dan juga ada makanan, ya, memang itu penghasilannya luar biasa, ya, tapi apakah kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang aman daripada bisnis itu, karena ini adalah garis depan di mana banyak sekali bisnis harus bertemu dengan orang, barang, menerima barang, dan segala macamnya. Terutama bisnis retail, penghasilannya semakin tidak menuntut. Dan modalnya adalah kalau Anda mau memulai bisnis saat ini sangat-sangat tidak memungkinkan kalau misalnya bisnisnya belum punya sistem. Nah, saya mau memperkenalkan suatu bisnis, ya, di mana ketika Anda mulai saat ini, Anda tidak perlu khawatir soal sistem, Anda tidak perlu khawatir soal produk, Anda tidak perlu khawatir tentang infrastruktur, ya, karena dengan O2O, online to offline wellness, ya, di mana Anda bisa secara aman menjalankan bisnis dari rumah, Anda bisa mendapatkan penghasilan dari rumah dengan modal yang sangat rendah, ya, yaitu platform bisnis Elken Global yang kita miliki, yaitu online to offline, karena didukung dengan infrastruktur dan berbagai macam jenis aplikasi yang kita miliki. Nah, bagaimana dengan sistem dan cara penyampaiannya? Nah, kita punya perpustakaan online, Anda bisa tinggal download aplikasinya, Anda tinggal bisa lihat, seperti yang tadi Coach katakan, mesti ada bisnis yang sudah punya sistem. Nah, Elken Global memiliki satu platform, ya, di mana kita punya library digital atau perpustakaan digital multibahasa, entah itu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Filipina, bahasa Thailand, ya, di mana sudah tersedia konten-konten mengenai produk, mengenai video daripada bisnis kita, mengenai daftar harga, mengenai produk-produk berbagai macam yang ada di sana, atau promo-promo yang ada.
Anda tidak perlu pusing. Kontennya bisa Anda copy paste dan bisa Anda sampaikan itu melalui WhatsApp, bisa Anda sampaikan melalui Facebook, atau Anda bisa menyampaikan itu melalui sosial media yang Anda miliki. Ya, salah satunya ini adalah aplikasi ketika Anda bergabung dengan Elken Global, Anda bisa mengatur segala bisnis Anda hanya dengan menggunakan smartphone Anda, karena ada aplikasi IBS, mengatur penghasilan, mengatur penjualan, ataupun mengatur segala macam jenis operasional yang bisa dilakukan lewat IBS melalui aplikasi Play Store maupun App Store yang kita miliki. Nah, apa yang bisa kita lakukan potensinya? Elken Global memiliki 40 negara lebih di mana Anda melalui smartphone Anda bisa melakukan transaksi di lebih dari 40 negara, ya, entah itu Asia, entah itu Eropa, entah itu Amerika, entah itu Australia, ya, ada 40 negara. Ya, artinya apa? Potensinya sangat besar. Anda tidak perlu pusing apakah produknya nanti dikirim kemana, karena kita pakai sistem dropshipping. Anda tidak perlu punya sekretaris, Anda tidak perlu punya toko, ya, semudah Anda menjalankan bisnis melalui rumah Anda. Nah, ini adalah sedikit mengenai Elken Global. Elken Global infrastrukturnya luar biasa, sudah punya pengalaman 25 tahun, ya, bahkan sudah melewati 2 kali resesi ekonomi tahun 99 dan 2008, tapi sampai sekarang masih survive. Ini adalah perusahaan yang saya yakin juga dengan kondisi ekonomi yang saat ini mereka juga akan survive, bahkan nanti bounce back, ya. Artinya nanti mereka akan justru kembali bahkan lebih kuat, karena apa, segala sesuatu kesulitan kalau itu tidak menghancurkan Anda, justru itu akan menguatkan Anda. Ya, dengan penjualan tahunan USD 250 juta, sudah ada 10 kantor di seluruh dunia. Di Indonesia ada di Jakarta dan juga di Medan, dan sudah membantu sebanyak konsumen 1 juta orang. Top 50 MLM global dan top nomor 1 MLM di Malaysia, di negara asalnya. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang seperti biasanya berbicara mengenai sistem bisnis yang kami lakukan, karena Anda bisa nonton nanti recordingnya dari berbagai macam penjelasan bisnisnya. Tapi saya akan membuka kepada Anda sedikit mengenai berapa modalnya, ya, apa yang Anda bisa harapkan dari bisnis ini, berapa penghasilannya, seperti sebuah simulasi untuk Anda bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Karena nanti setiap hari Selasa dan setiap hari Sabtu jam 8 malam, kita juga melakukan presentasi di mana menjelaskan sistem bisnisnya secara lebih lengkap. Ini adalah distribution center yang ada di Elken Global di Malaysia, jadi infrastrukturnya sangat lengkap. Ini juga fasilitas Walter Filter kita mendapatkan leadership award dalam bidang product line strategy maupun customer service. Dan ini adalah produk-produk kelas dunia yang dimiliki oleh Elken Global. Jadi Anda tidak perlu pusing memilih produk-produk apa yang Anda harus jual. Kita ada lebih dari 50 jenis produk di Indonesia saja. Kalau di Malaysia ada lebih dari 200 negara. Ada produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, yaitu produk-produk kesehatan. Kita juga punya produk-produk skincare atau produk-produk rumahan yang bisa dikonsumsi. Ada El-Cafe, ada spirulina sereal, ya, yang bisa Anda konsumsi, ataupun produk-produk yang lain yang bisa membantu Anda kesehatan dari rumah. Contoh, kita ada contouring pens yang Anda bisa pakai berolahraga di saat lockdown saat ini untuk membantu membentuk badan Anda supaya tetap fit, ya, atau produk-produk Walter Filter di mana saat ini sangat dibutuhkan air, kualitas air yang bersih, yang murni. Nah, ada berbagai macam produk yang Anda bisa dapatkan, nanti Anda bisa bertanya kepada orang yang mengundang Anda. Nah, ini adalah 6 jenis penghasilan, dan di luar 6 jenis penghasilan atau dari rancangan kompensasi ini, ada insentif yang diberikan khusus di saat pandemik coronavirus seperti ini. Ya, saya tidak akan jelaskan secara menyeluruh antara 6 jenis penghasilan dan insentif ini. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail itu nanti di hari Sabtu jam 8 malam. Ya, Anda bisa saksikan bagaimana saya bisa membahas secara detail. Tapi sedikit saja, kebanyakan orang yang saya tahu, bahkan pebisnis online, itu biasanya cuma punya 1 atau 2 sumber income. Tapi bersama dengan Elken Global, Anda bisa punya 6 jenis penghasilan, plus di luar itu ada insentif tambahan
dari 3 sampai dengan $270 plus $150 dari director bonus dan juga jalan-jalan ya atau victory tour. Mudah-mudahan dengan segera tahun depan kita akan melakukan perjalanan ke Korea. Itu cuma sebagai contoh. Nah, simulasi yang ingin saya sampaikan modalnya sangat-sangat terjangkau. Anda bisa memulai ya kalau Anda punya smartphone, Anda bisa berbisnis ini. Karena hanya dengan 1 juta rupiah saja Anda dapatkan apa? Pertama, Anda dapatkan produk. Kedua, Anda dapatkan toko online atau toko online global di mana Anda bisa melakukan transaksi ya, didukung dengan aplikasi-aplikasi yang tadi saya sudah sebutkan ya, di mana itu kalau Anda harus bangun tidak mungkin Anda membutuhkan jutaan US dollar untuk membangun itu. Tapi dengan 1 juta rupiah Anda bisa dapat produk, kedua Anda bisa dapat platform bisnis e-commerce global ya. Dan yang ketiga ya, Anda juga mendapatkan layanan bisnis online seperti yang kita lakukan ini. Berbagai macam training kita lakukan, berbagai macam presentasi kita lakukan ya. Dengan jadi 1 juta rupiah ini menurut saya sangat-sangat terjangkau ya, karena Anda tidak hilang apapun, Anda dapat produk. Dan ketika Anda menjalankan bisnis ini, memperkenalkan misalnya kepada 6 orang saja, sama-sama 1 juta, ya saya akan rangkum minimal Anda bisa dapat Rp783.000. Ya, Anda bisa kerjakan itu dalam 1 minggu, Anda bisa dapat 2 minggu, ataupun dalam 1 bulan, tergantung Anda mau atau tidak melangkah untuk mendapatkan misalnya 6 orang saja dengan paket yang sejenis. Ini hanya berbicara yang 1 juta. Nah, bagaimana kalau dengan paket yang menengah, ya itu paket personal atau 10 juta rupiah. Ya, kalau Anda memperkenalkan kepada 6 orang, kemungkinan Anda bisa dapat 12,9 juta rupiah. Mohon diingat, 10 juta Anda itu tidak hilang, itu hanya berganti menjadi produk dan platform bisnis e-commerce global. Ya, jadi Anda bisa dapat kemungkinan 12,9 juta rupiah hanya memperkenalkan 6 orang paket yang sama dengan Anda. Nah, ini hanyalah sekedar simulasi, tentu setiap orang akan berbeda-beda hasilnya, tergantung kemauan dia, tergantung berapa banyak yang ingin dia perkenalkan, atau berapa produk yang dikeluarkan dari jaringan bisnis Anda. Nah, yang terakhir adalah untuk entrepreneur program. Ini adalah untuk Anda yang benar-benar serius ingin menjalankan bisnis ini. Modalnya pun menurut saya sangat terjangkau ya, dengan produk, dengan bisnis-bisnis konvensional yang lainnya ya. Kalau Anda bisa beli motor, Anda bisa jalankan bisnis ini ya, karena dengan 21 juta rupiah saja potensi yang Anda bisa dapatkan kalau misalnya memperkenalkan 1 orang saja itu sudah 1,8 juta. Kalau Anda memperkenalkan hanya 2 orang saja ya, itu udah dapat 9,5 juta. Tapi kalau Anda perkenalkan ke 6 orang yang sama, Anda bisa dapatkan 38 juta lebih ya. Artinya apa? Artinya uang Anda sudah kembali plus ada produk di tangan Anda senilai 21 juta rupiah yang Anda bisa pakai sendiri, atau Anda sampling, atau Anda jual lagi kepada teman-teman relasi atau keluarga Anda. Ya, jadi pilihannya terhadap produk-produk ini tergantung Anda. Tapi kalau Anda mau fast track, ya Anda bisa ambil program ya entrepreneur program yang kita miliki ya, dengan 21 juta rupiah Anda bisa punya potensi 38 juta hanya dalam waktu 1, 2, 3, atau 4 minggu, tergantung kemauan dan kerja cerdik atau kerja keras yang Anda miliki. Jadi ada paket basic hanya 1 juta rupiah, untuk Anda yang paket personal 10 juta, untuk Anda yang mau paket bisnis entrepreneur itu sebesar 21 juta rupiah. Ya, tergantung mana yang Anda ingin pilih. Silakan bertanya lebih detail kepada orang yang mengundang Anda, atau nanti Anda bisa tonton di hari Sabtu jam 8 malam. Itu akan lebih detail. Dan kita juga ada tur ke Korea buat Anda yang senang jalan-jalan. Saat ini tentu belum, tapi ini akan diselenggarakan nanti kira-kira bulan Januari tahun 2020. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, berapa banyak orang yang sudah menjalankan bisnis ini, apakah mereka mendapatkan penghasilan, terlebih penghasilan di saat-saat sulit seperti ini. Jangan anggap remeh dengan bisnis online yang dimiliki oleh Elkan Global. Banyak orang bahkan memulai dengan hanya 1 juta rupiah, ada yang dengan 10 juta, ada yang 21 juta. Yang Anda bisa lihat ini adalah orang-orang nyata, orang-orang yang menjalankan bisnis ini
mereka bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Ya, itu sudah ada kesaksiannya dari berbagai negara, entah itu dari Malaysia, entah itu dari Thailand, entah itu dari Singapura, entah itu dari Filipina, bahkan sampai dengan Kamboja. Ya, sudah ada orang yang memiliki penghasilan miliaran dengan hanya modal 1 sampai dengan 21 juta. Ini adalah teman-teman dari negara Filipina, ya, ada ibu rumah tangga, ada yang karyawan, ada yang pedagang, banyak latar belakang, ada yang tidak punya pengalaman bisnis sama seperti Anda mungkin yang menonton, sama sekali belum punya pengalaman bisnis, apalagi bisnis online. Karena kenapa? Elken Global memberikan pendidikan dan pelatihan bagi orang yang menjalankan bisnis. Jadi Anda tidak ditinggalkan sendiri, ya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda buka hati, Anda perbesar kapasitas seperti yang tadi dikatakan oleh Coach Haryanto. Lebih daripada itu, Anda tinggal juga ikuti sistem pendidikan yang sudah disediakan oleh Elken Global di Indonesia sendiri. Ya, ini ada sekitar 7 orang peraih income, ya, dalam penghasilan mereka dari 69 juta bahkan sampai dengan 671 juta. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa dipandang enteng, karena kenapa? Kalau Anda kerjakan dan Anda kerjakan dengan serius, ini bisa menggantikan income Anda yang hilang atau yang berkurang. Ya, buat Anda yang memang sudah dapat penghasilan, tetap dibayar gaji, ini adalah kesempatan juga untuk membantu teman atau relasi keluarga Anda, ya, untuk juga mereka mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan. Bahkan 1 bulan terakhir, Elken Global Indonesia mengalami rekor penjualan. Bahkan di saat krisis, ya, justru peluang-peluang besar itu terjadi. Ya, ada 6 orang yang bisa mendapatkan penghasilan antara 70, 75, 80, 100 sampai dengan 204 juta. Ya, ini sudah ada rekamannya, Anda bisa tonton di Elken Global Indonesia, di mana saya menginterview beberapa orang yang ada di gambar ini, ya, bagaimana mereka mendapatkan income dalam 1 bulan terakhir puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Nah, ini adalah waktu yang terbaik untuk Anda bertindak, ya. Di mana-mana sedang ada krisis, responnya sekarang tergantung Anda. Di mana-mana sedang ada ancaman terhadap pengangguran, ya, akan naik, ya. Dan apa yang akan kita lakukan? Kita bisa berjuang, merespon dengan positif dan bisa menjadi wira swasta. Saat ini sedang ada eksodus besar-besaran, great shifting untuk orang melakukan segala sesuatunya dengan online. Kalau kita tidak melakukan perubahan yang dibutuhkan di saat ini, ya, sulit sekali untuk kita tetap produktif. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan, ya, buat keputusan Anda, karena Anda tidak pernah tahu keputusan yang Anda buat itu akan merubah kehidupan Anda selama-lamanya dan juga untuk keluarga. Nah, hari ini secara singkat, ya, saya sengaja menghadirkan Coach Haryanto Kandhani, tapi saya juga menghadirkan seseorang yang sudah menjadi teman saya hampir 10 tahun, sama-sama dia juga mengenal Coach Haryanto Kandhani. Dia dulunya adalah seorang ibu rumah tangga, dia mengalami yang namanya great shifting, ya, yang biasanya bisnisnya itu dilakukan secara offline, dia sekarang harus berbenah dan melakukan secara online. Nah, mari tanpa berlama-lama saya ingin panggilkan seorang ibu rumah tangga tapi juga sudah melakukan shifting menjadi seorang pebisnis online, dan baru beberapa saat ini beliau sudah menjadi seorang director di Elken Global hanya dalam hitungan beberapa minggu saja. Mari silakan Bu Yeli Suwardi. Halo Bu Yeli. Ya, halo. Bisa kedengaran? Oke, luar biasa Bu Yeli. Lagi di mana nih? Dari di rumah ya? Oh iya, lagi di rumah, biasa stay home. Stay home ya Bu Yeli. Ini macam kayak podcast, kita bicara-bicara sebentar ya, untuk memberikan inspirasi buat teman-teman. Bu Yeli ini kan saya lihat ini sibuknya luar biasa. Anaknya 2, betul ya? Masih kecil-kecil ya? Iya, betul Pak. Halo Bu Yeli. Iya. Kedengaran? Iya, Pak. Iya, kedengaran. Jadi anaknya 2, betul ya? Iya, betul Pak. Masih masak ya? Tentunya sekarang semua juga stay home, masak, dan semua aktivitas di rumah ya Pak ya. Yang tadinya nggak masak pun jadi masak, kalau saya memang kesehariannya hobi.
Iya, seperti itu. Jadi kita udah mengenal satu sama lain mungkin lebih dari 10 tahun. Bagaimana Bu Yeli ini mengalami great shifting dari bisnis yang biasa dilakukan secara offline, tapi tetap mengatur rumah tangganya, masak juga, ya kan, sibuk, saya tahu orang sibuk, ya kan. Nah, bisa cerita sedikit, kok bisa sih mau ikut Elken Global? Apa yang membuat Anda dari seorang pebisnis asuransi dulu ya, dan sudah besar bahkan di bisnis asuransi, mungkin juga pernah bekerja dari korporasi juga ya, dan akhirnya berbisnis online bersama platform bisnis Elken Global. Bisa cerita sedikit Bu Yeli? Oke, pasti selamat malam semua ya, semangat pagi ya tetap buat saya menyapa teman-teman di Elken, juga teman-teman di Facebook. Saya bersyukur bisa mengenal bisnis Elken ini ya, seperti yang tadi pasti ceritakan bahwa latar belakang saya selain seorang ibu rumah tangga, saya juga bergabung di dunia asuransi. Sebelumnya saya cuma mau sharing sedikit kenapa saya join di bisnis yang memang saya bisa mengatur waktu saya, karena sebagai seorang ibu rumah tangga kita harus take care anak dan keluarga. Nah, itu sebabnya saat itu saya join di bisnis asuransi cukup lama ya, dan setelah itu saya bertemu dengan sebuah peluang bisnis network global. Di perusahaan sebelumnya saya juga pernah bergabung, dan saya melihat saat ini Elken adalah sebuah perusahaan network yang sangat baik ya, karena saya melihat perusahaan ini sudah 25 tahun dengan produk-produk unggulan yang saya tahu adalah produk-produk suplemen yang dibuat oleh Elken itu sangat luar biasa, dan juga ada produk-produk lainnya. Dan yang paling membuat saya tertarik adalah bagaimana di masa-masa sekarang ini dunia online itu sangat diminati oleh banyak orang. Seperti sharing dari Pak Haryanto tadi, bagaimana kita bisa melihat sebuah peluang saat ini, apalagi khususnya dalam kondisi pandemi saat ini, semua orang tuh fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, jadi melalui platform bisnis yang disediakan oleh Elken Global ini, saya sangat bisa melihat ya bagaimana bisnis ini memiliki satu fasilitas yang luar biasa. Selain bisnis ini adalah platform online, global online, dia juga memiliki, seperti pasti dijelaskan, aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kita untuk dapat melakukan bisnis ini. Contohnya seperti tadi IBS ataupun iSmart Library. Di situ semua penjelasan produk secara detail kita bisa dapatkan, bahkan memudahkan kita untuk men-sharingkan apa keunggulan dari produk-produk yang ada. Dan dalam hal ini saya melihat bisnis ini tuh kita nggak perlu modal besar ya. Mungkin kadang-kadang sebagai seorang ibu rumah tangga, kita kalau mau melakukan sebuah bisnis, kita sudah takut karena butuh modal seperti para pembisnis. Ternyata dengan bisnis global, Elken Global ini, online ini, itu sangat memudahkan kita. Kita hanya men-sharingkan, memberikan informasi saja. Dari situ kita dapat menerima banyak sekali respon ya dari orang-orang mengenai apa yang kita sharingkan. Jadi menurut saya bisnisnya sangat simple, dan juga proven system yang ada itu yang memudahkan kita untuk dapat berbisnis. Kita nggak perlu punya skill hebat-hebat seperti seperti seorang pembisnis lainnya, tapi melalui a proven system yang diberikan oleh Elken 25 tahun ini, kita hanya tinggal follow the system. Seperti itu. Jadi kayak kondisi sekarang lagi pandemi ini, kita bisa sharing bisnis lewat online, bahkan dimanapun kita berada, kita pun juga bisa berbagi platform bisnis Elken kepada teman-teman yang lain, bahkan nggak hanya di negara tempat kita berada, tapi kita bisa sharingkan secara global. Sejauh ini yang saya lihat sih seperti itu ya Pak Steve. Oke. Ya, ini di tengah kesibukannya di rumah ini, ya kan pasti kan beberes lah, masak lah buat anak lah, tetap memperhatikan suami dan segala macam. Tadi Pak Coach Haryanto Kandani berkata tentang prioritas bagaimana mengatur
hidup kita, antara dari olahraga, antara dari masak, untuk keluarga, untuk anak, ya kan, untuk upgrade diri. Tapi kita juga tidak boleh lupakan tentang pekerjaan atau bisnis yang sudah kita berikan komitmen. Nah, bagaimana kira-kira Bu Yeli ini secara praktis? Karena saya yakin juga di pemirsa Facebook Live kita ini ada juga yang mengalami hal yang sama ya, karena itu lumrah untuk membagi prioritas itu seperti apa dengan bisnis kita di Elken Global. Bisa cerita nggak kira-kira praktisnya Bu Yeli ini untuk menjalankan bisnis Elken Global, apa sih yang dilakukan waktu di rumah? Oke, baik Pak. Kalau saya sebagai seorang ibu rumah tangga, mungkin mengatur waktu saya seperti biasa ya, prioritas utama adalah keluarga dan anak-anak. Nah, dengan bisnis online ini, platform bisnis yang disediakan Elken, kita cuma simple hanya tinggal men-sharingkan saja setiap informasi yang kita miliki. Dalam hal ini kita bisa memberikan informasi seperti juga lewat handphone kita ya, karena sekarang kita tahu semua orang itu tidak lepas daripada handphone mereka gitu kan. Nah, disitulah saya sering memberikan informasi-informasi saya lewat broadcast, saya lewat sosial media yang ada. Nah, ketika saya sharekan dan secara praktisi, saya selalu sharekan apa yang saya alami gitu. Kebetulan juga kan saya juga sangat senang dengan produk-produk daripada Elken. Jadi ketika saya menggunakannya gitu ya, saya sharing. Jadi di sini bisnis ini nggak susah ya, kita nggak perlu stok barang banyak, kita nggak perlu juga punya karyawan banyak dalam bisnis ini. Hanya kita melakukan aktif memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat, dan dari situlah mereka akan mengenal bisnis ini, dan juga terlebih mereka akan mengenal produk-produk yang Elken berikan ya. Sejauh ini seperti itu pasti. Nah, ini mungkin juga pertanyaan terakhir ya, karena kita tidak ada yang tahu di bisnis ini, maksudnya kita tidak ada yang tahu nih di pandemik ini apa yang sampai berapa lama dan akibatnya itu seperti apa. Harapan-harapan apa kira-kira yang Bu Yeli ingin dapatkan melalui Elken Global, ya, karena kan bukan hanya bisnis Elken Global ini tidak dikerjakan sendiri, tapi juga dikerjakan secara tim ya, bersama-sama. Dan selamat ya untuk Bu Yeli yang sudah mencapai peringkat director di PC keempat atau PC kelima yang lalu ya. Wah, saya tahu karena Ibu Yeli sendiri mungkin sama seperti ibu-ibu yang lainnya agak sedikit gaptek, ya kan? Tapi juga mau belajar. Waktu jadi direktur pun kalau nggak salah nggak tahu kali, ya kan? Tiba-tiba mungkin dikasih tahu suaminya atau saya kasih tahu atau kantor yang kasih tahu Anda sudah jadi direktur. Kira-kira harapan apa Bu yang ada di benak Bu Yeli bersama dengan tim secara ke depan, terutama bersama dengan Elken Global? Oke, seperti yang Pak Steve bilang ya, melalui pandemi yang saat ini sedang terjadi, maksudnya harapan saya adalah bisnis ini adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa. Mungkin banyak di luar sana kita mungkin bingung ya mau melakukan bisnis apa, karena untuk keluar rumah pun juga kita terbatas sekali ya. Jadi melalui platform bisnis inilah kita bisa di dalam kondisi pandemik ini ya, kita bisa melakukan bisnis yang sangat mudah sekali, seperti yang tadi bilang, dengan jangkauan juga nggak terlalu berat ya untuk kita start bisnis ini, dan juga kita bisa membantu banyak orang dalam kondisi seperti ini dengan produk-produk yang dimiliki Elken, produk-produk suplemennya, dan juga bahkan selain produk membantu banyak orang pun, tapi peluang bisnis yang ditawarkan Elken itu dapat membantu banyak orang yang mungkin saat ini mengalami masalah keuangan atau pekerjaan yang mungkin mulai bermasalah atau tidak berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah sebuah peluang. Itu yang menurut saya dapat membantu banyak orang untuk mereka bisa mengenal lebih lagi bisnis Elken ini ya. Dan harapan saya cuma satu adalah
biar kita semua bisa melihat peluang yang ada, karena saat ini bisnis seperti inilah yang kita bisa lakukan dari rumah, bahkan di tengah kesibukan kita juga bisa mengatur waktu kita sendiri, dan ini dapat membantu kita untuk lebih berkembang lagi dan lebih sukses lagi lewat platform bisnis globalnya. Luar biasa. Terima kasih Bu Yeli yang sudah menemani kita di acara bisnis workshop ya, dan sharing bagaimana hal-hal praktis, dan jangan egois juga yang tadi seperti Bu Yeli katakan, bahwa di saat seperti ini ya memang kita berbisnis tapi kita juga punya hati untuk membantu orang lain. Terima kasih Bu Yeli, salam buat suami dan juga anak-anak di rumah. Sampai jumpa nanti kita di lain kesempatan. Oke, baik pasti. Terima kasih. Ya, buat teman-teman, inilah akhir dari presentasi kita malam hari ini. Saya sekedar mengingatkan bahwa hari Sabtu tanggal 25 April, kita akan mengadakan seminar bisnis kembali, tapi lebih ke arah penjelasan mengenai bisnis ini. Silakan Anda share ke sebanyak mungkin orang, teman, relasi keluarga Anda bisa posting di WhatsApp, di Instagram maupun di Facebook Anda. Nah, hari Sabtu tanggal 25 April ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial ya. Selama ini pembicaranya yang saya interview ini rata-rata semuanya dari Indonesia, tapi ini kita import langsung ya. Ini adalah 2-star diamond Eskelo yang luar biasa ya. Anda nanti bisa dengarkan dia secara langsung. Beliau sebenarnya orang Malaysia, tapi sekarang saat ini sedang berada di Taipei, dan kita akan mendengarkan dan saya akan menginterview beliau bagaimana di dalam saat-saat sulit ini beliau bersama dengan timnya bisa tetap produktif, bisa menjalankan bisnis ini. Jadi, sudahkah Anda memiliki karir yang terbaik? Sudahkah Anda punya rencana di waktu-waktu PSBB atau lockdown ini? Anda bisa dapatkan informasinya tanggal 25 April tahun 2020, hari Sabtu, jam 9 malam itu waktu Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Bangkok. Tapi waktu Indonesia atau waktu Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat, itu adalah jam 8 malam, Facebook Live Elken Global Indonesia. Nama saya Steve Mandam. Sukses buat Anda semua. Stay safe, stay home, and stay strong, and stay productive. Sukses!